Berani? Siapa yang suka mengisi liburan dengan pergi berwisata sekaligus berolahraga? Nah, ini dia tempat yang cocok. Lokasinya ada di kawasan Kota BSD Tangerang. Tak hanya menyuguhkan suasana alam dan udaranya yang sejuk, di sini pengunjung juga bisa berlatih menunggangi kuda mengelilingi lapangan pacuan. Melihat kuda-kuda di sini yang bertubuh tinggi dan besar seperti ini, membuat saya penasaran gimana caranya untuk merawat dan melatihnya ya. Oke deh, untuk menguji keberanian saya akan mencoba mengikuti semua kegiatan. Menjadi seorang perawat kuda di sini, berangkat! Selamat pagi. Kak, maaf aku telat. Ini jam berapa Kak? Nama siapa? Aku Monik. Wah, Monik. Nah, ini orangnya. Ayo ikut. Ada telat. Aduh, maaf ya pemberani. Saking semangatnya, saya malah sampai terlambat. Duh, saya jadi deg-degan nih. Karena aku telat. Tapi ini katanya dapat hukuman, tapi aku nggak tahu dapat hukumannya apa. Jadi kita lihat aja yuk. Dan benar saja, rupanya kedatangan saya sudah ditunggu Mas Ihsan dan teman-temannya. Katanya gara-gara saya datang telat jadinya kesiangan nih buat ngasih makan kuda-kudanya. Oke deh, siap salah dan siap terima hukuman. Ternyata benar pemberani, kuda-kudanya sudah pada lapar semua nih. Bahkan udah pada nggak sabar sampai pada nendang-nendang pintunya kayak gini. Tuh, pemberani juga bisa dengar sendiri kan, suaranya serem banget. Bikin saya makin takut nih. Dibuka. Ya, kasih dia. Oh, Oke, tutup lagi. Oke, pemberani. Jadi aku baru ngasih makan. Tadi karena aku datangnya telat, jadi dihukum. Terus tuh sempat agak jijik karena pas ngasih makan dicampur air gitu. Dan Kata Mas Ihsan, stok pakan di ember sudah habis. Jadi saya harus mengambil lagi di gudang. Saya harus bisa gerak cepat nih pemberani. Karena masih banyak kuda-kuda yang belum dapat jatah makan. Ayo semangat! jadi pemberani, gila aku ngapain ngos-ngosan kayak gini. Karena tadi tuh aku udah ngangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 karung. Dan satu karung itu 25 kilogram. Jadi mas-masnya biasanya di situ kasih makan tuh sekitar 6 karung ini. Biasanya kurang lebih untuk 40 ekor kuda. Ayo, kudanya juga udah pada ngamuk. Oke, lanjut. Kuda-kuda jenis impor seperti ini nggak boleh dikasih pakan sembarangan seperti rumput atau daun-daunan. Tapi sudah ada makanan khususnya dalam bentuk pelet kering seperti ini. Setiap harinya, tempat ini bisa menghabiskan sampai 50 kilo pelet loh. Luar biasa. Pemberani, para perawat kuda di sini tidak boleh sampai terlambat memberi makan kuda setiap jam 5 pagi ya. Karena kalau sampai terlambat makan, kudanya bisa pada ngamuk nanti. Waduh. Padahal semua kuda di sini kuda import yang harganya di atas 350 juta rupiah. Bahaya kan kalau kudanya sampai sakit karena telat makan. Nah, kalau semua kuda sudah selesai makan, saya dan Mas Ihsan harus bergegas membersihkan bekas wadah makan dan minumnya tadi supaya nggak berantakan. Kalau semua sudah rapi, baru deh sekarang saatnya bersih-bersih bagian dalam kandangnya nih. Aduh, kok tiba-tiba perasaan saya jadi nggak enak begini ya? Ya ampun, ternyata nggak cuma nyapuin serbuk sekamnya aja loh, tapi ini benar-benar kita juga harus ngambilin kotoran kudanya sampai bersih. Duh, bisa kebayang kan? Dari luar aja udah bau kayak gini. Apalagi saya dan Mas Ihsan harus masuk ke dalam kandang dan bersihin langsung pakai tangan loh. Nggak boleh pakai tangan. Jadi, Ini taruh apa? dulu kita taruh dulu ini ya. Nggak apa-apa, ayo. Sini, buru. Aduh mas, yang ini boleh dilewatin gak sih? Nggak boleh harus itu. Itu
emang udah tugas kita. Mas tunjukin sama saya dulu caranya ya. Kita giniin. Sedikit. Lagi, ambil lagi. Ini juga. Iya. Ini kotor aja juga. Berarti yang saya injek ini kotoran. Iya. Oke. Apa-apa, harus. Oke. Masa jijik. Harus begini. Mas kok anget ya, Mas? Iya, kayak onde-onde. Pasti. Oh. Gak apa-apa ya, Guru. Begini. Kan begini. Kita gini. Ini. Ini ternyata kalau udah kayak gini bau loh ya. Kagak, wangi. Ah, Wangi. Pemberani, maafin saya ya kalau tadi agak mual-mual gitu. Sebenarnya kotoran kudanya tuh udah kering dan gak terlalu bau sih. Dan ini saya udah pakai sarung tangan plastik juga. Tapi tetap aja ya, rasanya nggak kuat kalau ngelihatnya. Mas bikin saya nggak pernah makan bubur. Menurut saya ini salah satu bagian yang paling berat dan butuh keberanian buat jadi perawat kuda seperti ini. Salut banget deh saya melihat kerja Mas Ihsan dan teman-teman di sini yang setiap hari harus berjibaku di tempat seperti ini. Tapi mereka semua tetap semangat loh, katanya demi memberikan pelayanan terbaik buat semua pengunjung. Mas ini kan udah nih, Mas. Iya. Ya kan? Udah. Udah kan nih ya? Pemberani, jadi membersihkannya memang harus pakai tangan langsung kayak gini loh. Biasanya Mas Ihsan malah tanpa sarung tangan, biar cepat memisahkan Lumayan antara banyak kotoran ya kudanya kotoran dengan serbuk deh. sekam atau jerami yang masih terpakai. Kotoran kuda yang sudah terkumpul di karung ini biasanya sama Mas Ihsan nggak akan dibuang begitu saja loh. Tapi nantinya bakal dikumpulin buat dijadikan pupuk kompos yang dipakai juga untuk menyuburkan semua tanaman di lokasi ini. Wah, inovasinya keren Mas. Mau dibuang gimana? Kita buang ke sana. Oh, dikumpulinnya memang semua kotoran itu di sebelah sini ya? Kita kumpulin di sini. Berani? Jadi di tempat wisata Brancosto ini, Mas Ihsan dan teman-temannya nggak cuma merawat 1 atau 2 ekor kuda saja loh. Tapi di sini ada sekitar 40 ekor kuda. Dan rata-rata jenis kuda import yang didatangkan langsung dari negara asalnya seperti Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Spanyol. Nah, kebetulan sebentar lagi akan ada sesi latihan berkuda yang sudah dipesan oleh pengunjung. Jika ingin berlatih menunggang kuda, biayanya sekitar 600.000 per 45 menit. Cukup mahal ya? Iya sih, sepadan loh dengan biaya perawatannya memang. Oke, saya harus kerja cepat nih. Membantu tim di sini untuk memasang perlengkapan halang rintang di lapangannya. Let's go! Oke, pemberani, sekarang kita tuh lagi ada di arena berkuda. Nah, di mana kuda-kuda ini bakal dilatih untuk jumping. Terus juga biasanya nih jam segini nih kuda-kuda udah standby, jadi kita harus buru-buru. Halang rintang atau downpull untuk latihan berkuda ini biasanya terbuat dari balok kayu yang disusun secara acak sesuai tingkat kesulitan dan jenis kudanya. Nah, kalau lapangan dan halang rintang sudah siap seperti ini, sekarang kita sudah bisa mengeluarkan kuda-kuda dari kandangnya yang akan dipakai dalam sesi latihan nanti. Oke Mas, tadi kan udah selesai tuh yang dari lapangan. Iya. Habis itu kita ngapain lagi nih? Kita ada lagi kerjaan, ngeluarin Paula. Wah, ternyata saya kebagian tugas nih untuk mengeluarkan si kuda betina bernama Paula ini dari kandangnya. Waduh, meskipun ini kuda betina, tapi ukuran tubuhnya gede banget loh. Ini adalah jenis kuda Gypsy dari Belanda. Oh ya, ada satu hal penting nih pemberani. Sebelum mengeluarkan kuda dari kandangnya, kita terlebih dulu harus bisa memasang tali kuda di kepalanya ini. Wah, ini sih bikin saya takut lagi. Mas, aku boleh nyobain nggak? Oke, boleh. Ini kayaknya emang agak Iya. enak sih. Aku boleh pegang dulu berarti Iya. ya? Berarti pegang. aja dulu, sayang, Oh, berarti harus kudanya. dilus dulu. Iya. Jadi dia biar tahu siapa yang ininya, Oh gitu. yang warinya, kudanya. Jadi tahu kuda. Oke, terus Udah. pakai alatnya gimana nih? Nih, coba kayak tadi saya bilang. Ini gini. Oke. Oh. Nggak apa-apa, cobain.
Hai Paula, bantu aku ya Paula ya. Kayak tadi nah. Maaf ya Paula, ini kita masukin kayak gini. Iya. Oh. Tapi dia nggak bakal nyeruduk kan? Wah, Mas. Nggak apa-apa. Hai Paula, tolong kerjasamanya ya. Kamu jangan galak-galak sama aku ya Paula ya. Jadi kalau misalkan biar kudanya tahu kita tuh setidaknya harus elus-elus biar dia tahu kita. Gitu. Tuh. Ya kan Paula? Ya, iya. Duluan ya. Yeay, saya berhasil loh pemberani. Tali kudanya sudah bisa saya pasang nih. Oke deh, kata Mas Ihsan. Sekarang Paula sudah bisa keluar kandang nih. Ayo Paula, kita jalan-jalan. Kita langsung jalan lebih dulu ya berarti ya. Kita jalan dulu. Oke. Kali. Emang kalau misalkan kudanya kita liatin itu kenapa Mas? Dia takutnya sangkanya mau ngapa-ngapain dia. Oh gitu. Sebelum nanti turun latihan ke lapangan, kuda-kuda ini harus ada sesi pemanasan dulu untuk melemaskan otot supaya tidak terjadi cedera. Seperti Paula ini nih, yang harus saya ajak jalan-jalan dulu mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran atau kurang lebih sekitar 15 menit saja. Jadi para petugas perawat kuda di sini selalu memastikan semua kuda yang akan dipakai oleh pengunjung harus dalam kondisi sehat, bersih, dan wangi. Wah, keren banget ya pelayanannya. Kalau kayak gini bikin dulu ya. Ini sekarang lagi mau ngapain? Tempat groomingnya. Grooming. Oh ini tempat groomingnya. Setelah pemanasan, Paula harus segera dipercantik nih pemberani, alias di grooming dulu. Mata kamu ya. Oke. Oke. Oh. Oh. Oke, sekarang saya membantu Mas Irfan nih. Proses grooming kuda dimulai dari merapikan bulu dan rambutnya. Caranya dengan pakai sikat khusus seperti ini nih. Oh ya, bagian mata kuda juga harus dibersihkan dengan lap kering ya. Oke. Setelah itu, saya harus lanjut membersihkan bagian kuku kaki kuda. Caranya dengan menggunakan alat khusus seperti besi pencukil ini. Proses ini terbilang cukup sulit loh, karena kita harus bisa mengangkat kaki kudanya. Pemberani, jadi kudanya tuh lagi mau dibersihin di bagian kakinya, tapi dia kayak mau nendang. Jadi dia tuh kayak mau nendang kayak gini kan? Bersihin kayak gini. Oh gitu. Wah, untuk pemula seperti saya, sepertinya proses yang satu ini cukup berbahaya juga ya. Karena kalau sampai salah tekniknya, bisa-bisa kaki kuda malah bisa melukai kita. Nah, sekarang Paula sudah bersih dan makin cantik kan pemberani? Wah, eits, tapi masih ada satu bagian lagi yang nggak boleh ketinggalan nih. Saya mau bantuin Mas Rahman buat pasangin pelana atau sadel supaya nanti bisa ditunggangi dengan aman dan nyaman. Mas, ini taruh di mana Mas? Ternyata ini berat juga ya Mas? Oke pemberani, jadi sebelum dia dipakai ini biasanya itu harus diapain Mas? Dibersihin dulu. Dibersihin dulu biar jadi kudanya itu nggak lecet. Oke. Nah, ini lapisan yang Ini pertama. lapisannya. Yang pertama ini namanya slebrak. Oh, yang pertama namanya slebrak. Berarti ini ada berapa lapisan Mas? Ada 2. Oke, jadi sebelum pakai ini itu tuh harus dilapisin dan ada 2 lapisan. Yang pertama slebrak pemberani, ternyata namanya slebrak yang pertama. Yang kedua? Ada saddle pad. Yang kedua saddle pad. Setelah itu, setelah dipakein semuanya, baru dipakein saddle-nya atau pelana. Oke. Ini boleh dibantu Mas? Caranya gimana? Caranya ngadepin ke depan, ini belakang, ini depan. Oke. Tangan kanan di sini. Tangan kanan di sini. Tangan kiri di sini, angkat. Angkat nih. Angkat tinggi. Angkat tinggi ya? Iya. Iya. Jangan pelan-pelan, 1, 2. Oh, oke. Nah. Ini benar. Kata Mas Rahman, meskipun pelana ini terlihat berat dan keras, tapi sama sekali tidak melukai atau menyakiti kudanya kok. Karena sudah diset sesuai dengan bentuk tubuh kudanya.
Pemberani, setelah semua kuda turun ke lapangan untuk sesi latihan seperti ini, maka yang bertugas mendampingi para pengunjung adalah sang pelatih. Ini artinya Mas Ihsan dan tim perawat kuda lainnya baru bisa beristirahat sejenak. Dan setelah kurang lebih 45 menit sesi latihan berkuda pun berakhir. Tim perawat kuda harus kembali bergegas lagi untuk melanjutkan tugas mereka. Ada yang mengistirahatkan dan mengeluarkan kuda dari lapangan, dan sebagian lagi bertugas membersihkan lapangan. Untuk membersihkan lapangan, ternyata ada tantangannya juga pemberani. Gak cuma asal comot sampah saja di lapangan. Kita harus naik ATV seperti ini. Dan buat pemula seperti saya, lumayan sulit juga. Untung ada Mas Ilham yang sabar nih ngajarin saya. Waduh, makasih ya Mas. Cara kerjanya cukup unik dan sederhana nih pemberani. Di bagian belakang ATV ini sudah dipasangi semacam besi penggaruk seperti ini, biar tanahnya bisa rata lagi. Jadi meski cuaca sedang terik begini, kita harus terus berputar-putar lapangan sampai semua tanah benar-benar rata semua. Pemberani, jadi kita bukan cuma buat ngerawat, ngasih makan, mandiin, tapi kita juga harus rapihin buat latihannya dia. Jadi caranya dengan diapain ini Mas? Diratain. Diratain, jadi biar tidak membahayakan dari si kudanya. Jadi kalau misalkan nggak dirapihin, biasanya kuda itu bakal cedera ya Mas ya? Kita harus ngapain dulu nih sebelum mandi? Pertama-tama tuh kita bagian leher dulu. Oke, leher dulu. Oke, sekarang saya mau lanjut bantuin Mas Ihsan lagi nih buat mandiin kuda-kuda. Oh ya, saya baru tahu loh, ternyata mandiin kuda itu nggak boleh sebelum latihan, tapi harus setelah kuda selesai dipakai latihan. Tujuannya supaya tubuh kuda tetap sehat dan tidak mudah sakit. Oh gini. Waduh, setelah dimandikan baru kelihatan nih, ternyata ada kuda yang kakinya cedera, bahkan sampai bengkak begini. Bagian tubuh kuda yang paling sering cedera saat dipakai berlatih biasanya memang bagian kaki dan lututnya. Cara mengobatinya pun gak boleh sembarangan loh. Dan Dokter Tio inilah yang biasanya bertugas untuk melakukan tindakan medis untuk semua kuda di sini. Nah di sini itu kalau biasanya kita ada yang bengkak kayak gini, ya yang paling pertamanya kita kompres pakai es batu. Oh gitu, dikompres pakai es batu. Itu buat apa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Jadi es batunya ini tuh gunanya itu untuk ngurangin peradangannya. Oh gitu. Nah, di sini jadi lama-lama dia akan kempes yang di sini. Gitu. Sambil ngurangin rasa sakitnya juga. Kira-kira berapa lama tuh Pak dikompresnya? Kalau ngompresnya sendiri 30 menit. Itu dilakuinnya pagi sore biasanya. Oh pagi sore. Sampai kempes. Setelah kaki yang bengkak dikompres dengan es batu, selanjutnya kuda akan diberikan suntikan obat anti peradangan. Tujuannya untuk mempercepat penyembuhan dari dalam. Dan terakhir, tinggal diolesin dengan gel dingin seperti ini. Kata Dokter Tio, gel ini bisa untuk meredakan pembengkakannya. Biar sih cepat sembuh. Pemberani, gak terasa ya, sudah sore aja nih. Semua kuda-kuda pacu sudah dimasukkan kembali ke kandangnya. Kini tim perawat kuda masih harus bertugas di wahana bermain anak-anak yang sudah ramai banget nih antriannya. Wow, oke pemberani. Jadi nggak cuma ada yang kuda besar-besar, tapi juga ada kuda yang kecil kayak gini yang imut-imut. Nah ini kuda Pony Shetland, jadi yang naikin ini tuh umur 2 tahun sampai 5 tahun dan berat badannya maksimalnya 20 kg. Ya, kuda jenis poni ini didatangkan langsung dari negeri Belanda loh. Wah, benar-benar menggemaskan ya. Tapi sayangnya kuda poni ini hanya boleh dinaiki anak-anak saja, alias tidak boleh ya untuk orang dewasa. Untuk naik kuda poni ini, pengunjung hanya membayar 25 sampai 30 ribu rupiah saja untuk waktu sekitar 30 menit.
Benar-benar pengalaman yang luar biasa banget. Selama seharian ini saya sudah bisa merasakan bagaimana menjalankan profesi sebagai perawat kuda. Yang ternyata tak hanya membutuhkan semangat dan keberanian saja, tapi juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Di balik keamanan dan kenyamanan para pengunjung, ada para pejuang hebat yang terus bekerja tanpa lelah, bekerja sepenuh hati untuk memberikan pelayanan terbaik. Oke, pemberani. Jadi seharian aku di sini itu sebenarnya ada senangnya, ada rasa sebel karena kayak aku harus bersihin kotoran dari kudanya, tapi juga ada happy-nya karena mas-mas yang ngajarin aku dengan sabar. Dan dibalik semua ini, itu kenapa pengunjung ini kita lihat selalu happy, selalu nyaman karena ada kerja keras dari Mas Ilham dan kawan-kawan. Bukan gitu Mas Ilham? Sebelumnya makasih Mas Ilham udah ngajarin aku, udah sabar walaupun aku agak batu sebenarnya. Oke. Yeay, aku berhasil menjadi sehari perawat kuda. Berani coba? Cobain kalau berani.